Tepat di kamar mandi, kami menemukan 2 orang korban. Yang laki-laki dalam posisi keadaan jongkok sambil tangannya seperti ini. Lalu yang perempuan tengkurap seperti kita mau sholat sujud itu. Kami belum berhasil menyelamatkan mereka. Tribuners, peristiwa kebakaran hebat baru-baru ini terjadi di kota Palembang, tepatnya di kawasan Kecamatan Kemuning, yaitu di Lorong Kelinci. Dalam peristiwa tersebut, 3 rumah warga dilaporkan hangus dilalap si jago merah. Sayangnya dalam peristiwa ini, pasangan suami istri yang ada di lokasi juga turut menjadi korban. Menurut penuturan tim damkar di kota Palembang yang hadir di lokasi kejadian, keduanya justru ditemukan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seperti apa detik-detik menegangkan proses evakuasi dari pasangan suami istri tersebut? Saksikan selengkapnya di program Saksi Kata. Kami sebenarnya di sini sebelumnya kami informasikan bahwa kami di sini dari tim rescue. Nah, kronologi awal terjadinya kebakaran itu biasanya berhubungan sama petugas-petugas dari damkar. Kami hanya menerima informasi setelah laporan dari damkar. Waktu informasi kebakaran, kita juga menerjunkan lebih kurang 20 orang tim rescue. Dari mereka inilah yang dapat informasi mengenai adanya kebakaran dan diindikasi adanya korban. Begitu sampai di lokasi kejadian kebakaran, yang kami hadapi pertama lingkungan di sekitar. Masyarakat berjubel tentunya. Terus akses kita menuju ke lokasi itu memang lumayan sulit. Mobil kita juga tidak bisa sampai langsung ke lokasi. Jadi untuk anggota pemadam mereka lebih menggelar serang terlebih dahulu. Nah, kami begitu sampai di lokasi mendapatkan informasi dari warga sekitar dan ada anggota keluarga yang kena musibah, bahwasanya di situ ada korban yang terjebak. Dalam arti kata kami belum tahu korban terjebak ini apakah masih hidup atau belum, apa tidak gitu. Kita dapat info pertama dari rekan anggota tim rescue kita yang duluan ke sana, terus informasi dari masyarakat dan keluarga bahwasanya di lantai 2 rumah terbakar itu ada korban. Kami belum tahu korban ini berapa orang, belum tahu saat itu. Belum tahu kondisinya apa, masih hidup atau tidak. Api lumayan besar karena itu rumah yang ketiga kalau tidak salah. Setelah kita mendengar adanya korban, tentunya kami sebagai tim rescue mencari solusi bagaimana mengevakuasi korban tersebut dan mencari informasi tentang keberadaan korban. Posisi korban itu ada di mana terakhir masyarakat lihat. Ataukah di ruang tengah, atau di ruang dapur, atau di mana. Pada saat kami mau evakuasi korban, saat itu terhalang karena posisi api memang masih lumayan besar, asap juga lumayan pekat, jadi menghalangi kami untuk akses ke lokasi, menuju ke korban yang terlapor tadi. Begitu kebakaran sudah mulai bisa dikendalikan, api sudah hampir dibilang tidak ada lagi, tinggal asap sedikit. Kami dari tim rescue akhirnya berhasil masuk ke rumah tersebut dan menyusuri lantai bawah sampai ke lantai atas. Nah, ternyata di lantai atas itu, tepat di kamar mandi, kami menemukan 2 orang korban. Informasi dari masyarakat dan keluarga, korban tersebut ternyata suami istri dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Sapa-sapa. Korban kita temukan saat itu masih dalam kondisi utuh. Sepertinya kalau anggapan kami, korban ini meninggal terlebih dahulu karena kehabisan oksigen, karena asap juga. Untuk sentuhan api ke tubuh korban
kami rasa tidak tersentuh. Nah, kalau lihat dari kondisinya, korban masih dalam keadaan utuh, tubuhnya juga masih tidak ada kekurangan apa-apa, cuman ada sedikit agak hitam di tangan sama di muka, tapi nggak sempat melepuh. Nggak. Ini kami koreksi sedikit masalah berpelukan, karena kami yang melaksanakan evakuasi, pada saat kami temukan korban itu posisinya tidak berpelukan, tapi berdampingan. Nah, yang laki-laki dalam posisi keadaan jongkok sambil tangannya seperti ini. Kalau yang perempuan tertengkurap seperti kita mau sholat sujud itu. Itu posisi yang kami temukan, bukan yang diberitakan selama ini posisi berpelukan juga. Karena kami yang langsung mengevakuasi korban, kami tahu posisi korban, kami yang melihat korban. Dia itu kalau boleh digambarkan, kalau ini kamar mandi, pintunya yang belah sini, posisi perempuannya di sini, laki-lakinya di belah sini. Jadi perempuan itu posisinya pas di depan pintu kita masuk ke kamar mandi. Laki-lakinya di sampingnya, kalau nggak salah ada lagi di samping laki-laki itu ada kayak gentong atau drum besar yang biru itu. Nah, disitulah mereka. Ibu dulu. Kalau perasaan tentunya untuk penanganan korban kecelakaan dalam arti kata kebakaran, kami sudah lumayan sering menangani hal-hal demikian, baik korban itu masih dalam kondisi kritis sampai korban sudah tidak bernyawa lagi. Tentunya perasaan kami dari awal pastinya sedih ya, karena kami juga merasa ya upaya sudah kami lakukan, tapi ya kami belum berhasil menyelamatkan mereka karena keadaan dan kondisi saat itu. Lambat-lambat deh. Kumpulin dulu kumpulin atas sini Lam. Nah iya. Waktu pengevakuasian 2 orang korban, ya kami juga kerjasama bersama dengan PMI. Begitu korban sudah kami temukan, kami masukkan ke dalam kantong jenazah dan bersama-sama kami evakuasi korban dari lantai 2, menurunkan ke lantai 1, terus membawa ke mobil ambulan. Setelah dievakuasi, kami koordinasi dengan pihak PMI yang memang untuk korban-korban seperti kondisi saat korban kami temukan sudah tidak bernyawa, biasanya petugas dari PMI membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mungkin diadakan otopsi atau apa dari pihak kepolisian. Nah, mengenai jenazah dimakamkan, kami dapat informasi pagi kalau tidak salah. Malam kejadian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan paginya dimakamkan TPU Batang Morang. Kalau kita lihat dari pengalaman yang kemarin, yang menyebabkan mereka terlambat melarikan diri atau membebaskan diri dari keadaan demikian, biasanya api yang sudah besar dan asap yang sudah pekat itu yang kadang-kadang menghalangi korban untuk berusaha. Di sisi lain juga akses yang mereka tuju untuk keluar itu agak sulit biasanya. Kalau penyebab kebakaran yang kami dapat dari rekan kita di pemadam kebakaran, karena khusus untuk memadamkan kebakaran mereka yang lebih tahu, mengenai penyebabnya juga mereka yang cari tahu. Yang kami dapat dari rekan-rekan pemadam kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk korban yang kejadian beberapa hari yang lewat, yang di Lorong Kelinci, itu masih tergolong
tidak terlalu parah. Ada yang lebih parah lagi, terkadang bentuk tubuh dia itu sudah nggak sempurna lagi. Dalam arti kata, gosong semua, kadang isi perutnya keluar, ususnya kita ambil dulu, kadang kita satukan lagi dengan tubuhnya. Ada yang kakinya nggak ada, macam-macam lah. Kalau yang semalam itu, yang malam kemarin itu termasuk ini, ya dibilang ya namanya ini ya, sama-sama hilang nyawa juga. Tapi kalau kondisi dari kita lihat saat itu lebih ini yang kemarin. Biasanya ya ada yang lebih pilu lagi, ada yang tempo hari pernah kejadian di Nurdin Panji, itu ibunya yang meninggal karena dia mau menyelamatkan anaknya. Saat itu terjadi kebakaran, jadi ibunya yang meninggal, anaknya yang luka bakar tapi masih bisa diselamatkan, ibunya yang meninggal. Kita sebagai rescuer, sebagai penyelamat, ya kalau posisi kita seperti anaknya, tentunya lumayan terpukul. Itu yang kita kadang-kadang lihat dari korban-korban seperti itu. Ada kebakaran saya lupa tahun berapa saat itu, Pulau Mas Jalan Atmoh. Nah itu di Pulau Mas itu yang sangat berkesan. Di situ ada yang lain-lainnya ada, tapi yang berkesan di situ yang di Pulau Mas itu. Kesulitan kita dalam memadamkan api, mengevakuasi, ada korban kalau nggak salah itu. Tapi alhamdulillah korban itu sempat selamat semua, karena saat itu fasilitas kita ada mobil tangga, jadi mereka bisa selamat melalui mobil tangga tersebut. Dan kita untuk memadamkan kebakaran tersebut perlu waktu yang cukup lama, dari malam ke pagi masih terus. Aksesnya juga agak sulit, kami sempat menyeberang ke gedung sebelah melalui Gramedia menggunakan papan satu keping. Dari Gramedia nyebrang ke Pulau Mas itu, aksesnya cuma papan satu keping yang kami gunakan untuk nyebrang ke Pulau Mas itu. Karena dari bawah kita nggak bisa masuk, bawah itu api semua. Itu yang berkesan, yang ekstrim, ya semua di situ. Setapak. Kalau dibilang bangga, tentunya kita nggak boleh berbangga sebenarnya. Ya, yang jelas di sini secara manusia, tentunya kita harus saling tolong menolong. Dan di kesempatan di damkar inilah kami bisa menolong orang dengan semaksimal mungkin. Mulai dari harta, mulai dari nyawa, itu yang kami laksanakan sampai saat ini. Itu yang jadi kebanggaan bagi kami seorang damkar. Tentunya sekali lagi kami katakan bahwa kami senang kami bisa membantu sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang kesusahan, terutama akibat dari kebakaran dan dari hal-hal yang lain. Karena damkar ini sekarang bukan cuma memadamkan kebakaran, hampir seluruh pekerjaan yang kira-kira membahayakan nyawa atau jiwa seseorang, kami yang melaksanakan, yang membantu, baik dari hal-hal evakuasi binatang buas, evakuasi dari binatang yang membahayakan, dan hal-hal lain. Banyak masyarakat yang kadang-kadang minta bantuan damkar dalam hal-hal yang di luar tupoksi kita. Kalau kita sebutkan tentunya banyak. Ada yang minta evakuasi kucing peliharaan, ada yang minta evakuasi sekarang yang lebih sering kunci yang tertinggal dalam mobil masuk parit atau masuk got, itu kita semua itu. Lambat-lambat deh. Kumpulin dulu ya, kumpulin atas sini Lam. Nah iya.
Do, hubungi di kamar. Ya tentunya kami sebagai manusia bertugas menolong orang, meringankan kesusahan orang, beban orang, tentunya pahala yang sangat kami ini kan, yang kami cari di situ. Rasa peduli kami sesama itu yang kami ini kan, terus kami